Halo, sahabat energi positif. Hari ini kita akan menyelami pesan mendalam dari 9 kartu tarot yang penuh makna. Knight of Cups, Queen of Pentacles, Five of Swords, Death, Ace of Cups, Ace of Wands, Eight of Pentacles, Eight of Cups, dan The Moon. Ingat, pembacaan ini bersifat umum. Tidak semua pesan akan sepenuhnya sesuai dengan situasi Anda. Jadi ambillah yang selaras di hati dan lepaskan yang tidak. Tarot bukanlah alat untuk meramal masa depan secara pasti, melainkan sebagai cermin untuk melihat potensi, peluang, dan pelajaran dalam hidup kita. Kita mulai pembacaan ini dengan kehadiran Knight of Cups, sosok kesatria yang membawa piala penuh air, simbol perasaan, cinta, dan intuisi. Knight of Cups datang seperti pembawa pesan dari hati, entah itu berupa tawaran cinta, undangan untuk memulai sesuatu yang Anda impikan, atau dorongan kuat untuk mengikuti kata hati tanpa terlalu memikirkan risiko. Energinya lembut, romantis, penuh harapan, dan cenderung idealis. Ia mengingatkan kita bahwa dalam hidup, tidak semua hal harus dihitung dengan logika yang kaku. Ada kalanya kita perlu membiarkan diri terbawa arus rasa, percaya pada keajaiban, dan berani membuka hati. Namun, Knight of Cups juga memiliki sisi yang perlu diwaspadai. Terlalu terburu-buru mengikuti perasaan tanpa pijakan yang kuat bisa membuat kita terjebak dalam ilusi atau kekecewaan. Disinilah Queen of Pentacles hadir sebagai penyeimbang. Sang Ratu Pentacles adalah gambaran seseorang yang bijak dalam mengelola kehidupan, mandiri secara emosional dan material, namun tetap hangat dan penuh perhatian. Ia tidak menolak keindahan mimpi, tapi memastikan bahwa mimpi itu bisa tumbuh di tanah yang subur dan nyata. Kombinasi kedua kartu ini seperti kisah dua sisi diri kita. Satu sisi adalah jiwa muda yang ingin berpetualang mengikuti hati, sisi lain adalah bagian diri yang dewasa dan ingin memastikan semua langkah aman dan stabil. Mungkin saat ini Anda sedang berada di titik persimpangan, hati Anda berdebar karena sebuah peluang atau hubungan baru. Tapi ada suara di dalam diri yang berkata, pastikan kamu siap, pastikan ini layak untukmu. Pesan dari pasangan kartu ini jelas. Anda tidak perlu mematikan semangat dan rasa cinta hanya demi keamanan, dan Anda juga tidak perlu mengorbankan kestabilan hanya demi sensasi sesaat. Yang dibutuhkan adalah keseimbangan. Bayangkan Anda seperti seorang pelukis yang ingin membuat karya indah. Knight of Cups adalah inspirasi dan emosi yang membuat Anda ingin segera menuangkan warna di kanvas. Queen of Pentacles adalah tangan yang memastikan kuas Anda kokoh, cat Anda berkualitas, dan kanvas Anda cukup kuat untuk menopang karya itu. Dengan keduanya berjalan bersama, Anda bukan hanya menciptakan sesuatu yang indah di mata, tapi juga bertahan lama dan membawa makna mendalam. Jadi, di fase awal perjalanan ini, cobalah melihat ke dalam hati Anda. Apakah Anda sedang terlalu terburu-buru mengejar rasa, atau justru terlalu berhati-hati hingga kehilangan peluang? Kartu-kartu ini mengajak Anda untuk memadukan keberanian dan kebijaksanaan, agar setiap langkah yang diambil tidak hanya indah, tapi juga penuh makna. Five of Swords adalah kartu yang seringkali membawa energi peringatan. Gambarnya biasanya menunjukkan seseorang yang memegang pedang dengan ekspresi puas, sementara di belakangnya ada orang-orang yang tampak kalah dan meninggalkan medan. Ini bukan kemenangan yang membanggakan, melainkan kemenangan yang menyisakan kehampaan. Dalam konteks pembacaan ini, Five of Swords bisa berbicara tentang situasi di mana Anda atau orang di sekitar mungkin terjebak dalam persaingan yang tidak sehat, konflik yang sebetulnya tidak perlu, atau bahkan keinginan untuk selalu benar yang justru merusak hubungan. Kadang kita terlalu fokus membuktikan sesuatu kepada orang lain, hingga lupa bertanya, apa yang sebenarnya saya menangkan? Kartu ini juga sering menggambarkan pertarungan batin. Anda mungkin sedang berada di fase di mana pikiran dan hati tidak sejalan. Ada bagian diri yang ingin mengalah demi kedamaian, tapi ada juga bagian yang ingin bertahan demi harga diri. Ini adalah ujian yang mengajak kita untuk memilih, apakah akan melanjutkan konflik atau mencari cara keluar yang lebih damai. Five of Swords juga mengingatkan tentang harga dari setiap kemenangan. Mungkin Anda berhasil meyakinkan seseorang, mendapatkan pengakuan, atau memenangkan argumen, tapi apakah itu benar-benar membuat hidup Anda lebih bahagia? Atau justru meninggalkan rasa hampa dan hubungan yang retak? Dalam perjalanan spiritual,
Kartu ini mengajarkan pentingnya memilih pertempuran dengan bijak. Tidak semua hal harus dilawan, dan tidak semua kebenaran harus dipaksakan. Kadang, mundur bukan berarti kalah, tapi memberi ruang bagi pertumbuhan dan harmoni. Jika dikaitkan dengan energi di bagian pertama tadi, Knight of Cups dan Queen of Pentacles, Five of Swords mungkin menjadi sinyal bahwa ada situasi emosional atau peluang yang terganggu oleh ego, baik ego kita sendiri maupun orang lain. Anda mungkin sangat menginginkan sesuatu, tapi untuk mendapatkannya, Anda harus melewati tantangan yang bisa menguras energi mental. Pesannya sederhana namun mendalam. Tanyakan pada diri sendiri, apakah perjuangan ini layak? Apakah Anda akan merasa damai setelahnya? Jika jawabannya tidak, mungkin sudah saatnya menurunkan pedang, menarik napas, dan mencari jalan yang lebih bijak. Ingat, kedamaian hati seringkali lebih berharga daripada memenangkan argumen. Dan dalam banyak kasus, melepaskan justru membuat kita lebih merdeka daripada terus menggenggam. Death adalah salah satu kartu yang paling sering disalahartikan dalam tarot. Banyak yang mengira ini pertanda kematian fisik, padahal maknanya jauh lebih dalam dan penuh harapan. Death adalah simbol perubahan besar, transformasi, dan akhir dari sebuah siklus yang membuka jalan bagi awal yang baru. Bayangkan hidup Anda seperti sebuah taman. Ada bunga-bunga yang sudah mekar indah, namun pada waktunya akan layu. Jika kita terus mempertahankan bunga layu itu, kita menghalangi ruang bagi tunas baru untuk tumbuh. Begitulah makna death, sebuah undangan untuk merelakan apa yang sudah selesai, agar kehidupan bisa terus berputar dalam siklusnya. Perubahan yang dibawa kartu ini seringkali tidak mudah. Ada rasa kehilangan, ada ketidakpastian, bahkan mungkin rasa takut. Melepaskan sesuatu yang pernah memberi makna, entah itu hubungan, pekerjaan, kebiasaan, atau cara berpikir lama, memerlukan keberanian. Namun, Death juga mengingatkan bahwa melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah tanda bahwa Anda siap tumbuh, siap melihat dunia dengan perspektif baru. Dalam konteks pembacaan ini, Death muncul setelah Five of Swords bukan tanpa alasan. Setelah melewati konflik, kadang kita harus benar-benar menutup bab lama, bukan sekadar berdamai di permukaan. Ini adalah panggilan untuk membersihkan energi lama, menutup pintu yang sudah tidak mengarah ke pertumbuhan, dan membuka jendela baru untuk cahaya yang berbeda. Jika Anda merasa hidup sedang mengambil sesuatu dari Anda, ingatlah bahwa semesta tidak pernah mencabut tanpa memberi gantinya. Mungkin saat ini Anda belum bisa melihat hadiahnya, tapi percayalah, setiap akhir yang sejati selalu diikuti oleh awal yang lebih murni. Death juga membawa pesan tentang transformasi batin. Kadang, perubahan terbesar bukan pada hal-hal di luar kita, melainkan pada diri kita sendiri, cara kita memandang hidup, cara kita mencintai, cara kita memaafkan. Anda mungkin akan menyadari bahwa versi lama dari diri Anda sudah tidak lagi relevan, dan kini saatnya lahir kembali sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih selaras dengan panggilan jiwa. Jadi, ketika Death hadir, jangan takut. Sambutlah ia sebagai sahabat yang membimbing Anda keluar dari pintu lama menuju cakrawala baru. Mungkin langkah pertama terasa berat, tapi setiap langkah berikutnya akan terasa lebih ringan, lebih bebas, dan lebih sejati. Setelah pintu lama ditutup oleh energi Death, kini semesta mengirimkan dua kartu yang begitu indah, Ace of Cups dan Ace of Wands. Ini adalah tanda bahwa setelah melewati proses pelepasan dan pembersihan, Anda siap menerima anugerah baru, baik di hati maupun dalam semangat hidup. Ace of Cups adalah simbol kelahiran emosi yang murni. Ini bisa berarti cinta baru, hubungan yang diperbarui, persahabatan yang tulus, atau bahkan rasa cinta yang lebih dalam kepada diri sendiri. Gambarnya biasanya menunjukkan piala yang meluap penuh air, melambangkan hati yang terbuka, dan siap memberi serta menerima kasih sayang. Setelah melalui masa sulit, ini adalah pengingat bahwa hati Anda masih mampu mencinta dan dicintai. Di sisi lain, Ace of Wands membawa energi api, semangat, inspirasi, dan dorongan kreatif. Ini adalah percikan awal yang bisa menyalakan api besar dalam hidup Anda. Bisa jadi ide baru, proyek yang menggairahkan, atau dorongan untuk memulai langkah berani yang sebelumnya terasa mustahil. Jika Ace of Cups menyentuh hati, Ace of Wands membakar semangat jiwa.
Kombinasi keduanya begitu kuat karena menyatukan cinta dan semangat. Ada kalanya kita hanya memiliki cinta tanpa tindakan, yang akhirnya membuat mimpi tetap menjadi angan. Ada pula kalanya kita punya semangat tanpa cinta, sehingga langkah kita terasa kering dan kosong. Tapi saat keduanya hadir bersamaan, inilah resep awal perjalanan yang penuh makna dan kebahagiaan. Dalam perjalanan Anda, ini mungkin adalah momen di mana luka lama mulai sembuh dan Anda bisa merasakan getaran kehidupan kembali. Mungkin hati Anda terbuka untuk hubungan baru, atau Anda menemukan kembali gairah dalam pekerjaan atau hobi yang dulu pernah Anda tinggalkan. Ace of Cups dan Ace of Wands adalah undangan untuk tidak hanya bermimpi, tapi juga bertindak. Namun, seperti semua awal baru, energi ini membutuhkan perawatan. Piala di Ace of Cups perlu diisi dengan niat yang tulus, dan tongkat di Ace of Wands perlu dijaga apinya agar tidak padam. Jangan biarkan keraguan atau trauma masa lalu menghalangi Anda untuk menerima dan menumbuhkan peluang ini. Jadi, bukalah hati Anda, pegang erat semangat Anda, dan ingatlah, setelah hujan deras dan langit mendung, selalu ada pelangi yang menunggu. Ace of Cups dan Ace of Wands adalah pelangi itu, tanda bahwa hidup Anda sedang bersiap memasuki babak penuh warna. Eight of Pentacles adalah kartu yang berbicara tentang kerja keras, dedikasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Ini adalah gambaran seseorang yang mengasah kemampuannya hari demi hari, tanpa tergesa-gesa, tapi konsisten. Dalam konteks perjalanan Anda, kartu ini menunjukkan bahwa untuk membangun kehidupan yang stabil dan memuaskan, Anda perlu komitmen untuk terus berkembang. Bukan hanya soal bekerja keras secara fisik, tetapi juga memperbaiki pola pikir, memperluas wawasan, dan meningkatkan kualitas diri. Eight of Pentacles mengajarkan bahwa hasil besar lahir dari proses yang tekun. Anda tidak sedang diminta untuk melompat cepat ke puncak, melainkan untuk menikmati proses membangun tangga menuju puncak tersebut. Disinilah kesabaran menjadi kunci. Jika Anda tengah memulai sesuatu yang baru, baik itu hubungan, usaha, atau proyek pribadi, kartu ini mengingatkan, lakukan dengan sepenuh hati, meski hasilnya belum terlihat sekarang. Namun, tepat di sebelahnya hadir Eight of Cups, yang membawa energi berbeda. Kartu ini menggambarkan seseorang yang meninggalkan 8 piala yang tersusun rapi, berjalan menuju pegunungan atau cakrawala baru. Ini adalah simbol keberanian untuk meninggalkan hal-hal yang sudah tidak memberi makna, meskipun secara luar terlihat baik-baik saja. Kadang, kita harus meninggalkan cukup baik demi mencari yang benar-benar selaras. Kombinasi kedua kartu ini memberikan pesan yang unik. Anda diminta untuk bekerja keras pada hal-hal yang benar-benar penting bagi jiwa Anda, dan berani melepaskan yang tidak lagi sejalan, meski sudah banyak waktu, tenaga, dan emosi yang diinvestasikan di sana. Ini bukan keputusan yang mudah. Eight of Pentacles mewakili keterikatan pada proses yang Anda bangun, sementara Eight of Cups adalah panggilan untuk berani meninggalkan proses itu jika ternyata arahnya tidak lagi sesuai dengan hati. Dalam perjalanan hidup, momen ini sering terasa seperti dilema. Anda mungkin merasa, sayang sekali kalau aku tinggalkan, aku sudah berjuang sejauh ini. Tapi Eight of Cups mengingatkan, lebih sayang lagi jika Anda terus bertahan di tempat yang tidak memberi pertumbuhan. Jadi, bagian ini adalah undangan untuk refleksi mendalam, di mana Anda perlu bertahan dan berusaha lebih keras, dan di mana Anda perlu merelakan serta mencari jalan baru. Keduanya sama-sama membutuhkan keberanian. Keberanian untuk bekerja dengan konsistensi, dan keberanian untuk melangkah pergi ketika hati memanggil Anda ke arah lain. The Moon adalah kartu yang penuh misteri. Ia mewakili ilusi, ketidakpastian, dan hal-hal yang tersembunyi di balik permukaan. Seperti cahaya bulan yang lembut namun tidak sepenuhnya menerangi, kartu ini mengingatkan bahwa tidak semua hal dalam hidup bisa dilihat dengan jelas sekaligus. Ada masa-masa di mana jalan di depan kita tertutup kabut, dan kita hanya bisa melangkah sedikit demi sedikit, mengikuti cahaya redup yang ada. The Moon seringkali hadir ketika kita berada dalam fase kebingungan, atau ketika realita yang kita lihat belum sepenuhnya mencerminkan kebenaran yang sebenarnya. Ada informasi yang mungkin belum terungkap, ada perasaan yang belum kita akui, atau ada ketakutan lama yang kembali muncul.
Disinilah intuisi menjadi kompas paling berharga. Dalam perjalanan pembacaan ini, The Moon hadir setelah kombinasi Eight of Pentacles dan Eight of Cups. Ini seperti pesan bahwa meski Anda sudah berani bekerja keras dan membuat keputusan untuk meninggalkan yang tak lagi sejalan, perjalanan Anda belum sepenuhnya jelas. Anda mungkin belum melihat hasil akhir, atau masih meragukan langkah yang diambil. Dan itu wajar. Tidak semua jawaban datang sekaligus. The Moon juga berbicara tentang suara hati yang seringkali kalah oleh kebisingan logika dan opini orang lain. Kartu ini mengajak Anda untuk lebih sering menyendiri secara batin, bukan untuk mengasingkan diri, tetapi untuk mendengar pesan yang datang dari dalam. Di balik kebingungan, selalu ada bisikan halus yang membimbing Anda. Bisikan itu adalah intuisi. Namun, The Moon juga memberi peringatan. Jangan membuat keputusan besar hanya berdasarkan ketakutan atau asumsi. Cahaya bulan memang indah, tapi bayang-bayangnya bisa menipu. Ambil waktu untuk mengamati, mencari tanda-tanda, dan menguji kebenaran sebelum melangkah lebih jauh. Dalam spiritualitas, The Moon adalah simbol dari perjalanan malam. Fase di mana kita tidak bisa mengandalkan pandangan mata, melainkan harus belajar melihat dengan mata hati. Ini adalah waktu yang tepat untuk meditasi, journaling, atau kegiatan yang membantu Anda mengenali diri sendiri lebih dalam. Jadi, pesan dari The Moon untuk Anda adalah, jangan terburu-buru. Nikmati perjalanan, bahkan jika jalannya terasa samar. Kadang, ketidakjelasan adalah cara semesta melatih kesabaran dan memperkuat kepercayaan kita pada diri sendiri. Dan pada akhirnya, saat matahari terbit, semua yang tadinya tersembunyi akan terungkap dengan sendirinya. Sahabat energi positif, kita telah menempuh perjalanan yang panjang melalui 9 kartu tarot yang penuh makna hari ini. Dari Knight of Cups dan Queen of Pentacles, kita belajar tentang pentingnya menyeimbangkan hati yang penuh impian dengan pijakan yang kokoh. Kita diajak untuk berani merasakan, namun tetap menjaga stabilitas, agar langkah kita tidak hanya indah, tetapi juga kuat. Melalui Five of Swords, kita diingatkan bahwa tidak semua pertempuran perlu dimenangkan. Ada kalanya mengalah bukan berarti kalah, melainkan memberi ruang bagi kedamaian. Dari situ, kita melangkah ke Death, pintu besar yang menandai akhir sebuah bab dan awal perjalanan baru. Kita diajak untuk berani melepaskan, meski itu berarti menghadapi ketidakpastian. Dan benar saja, setelah melepaskan, semesta menghadiahkan Ace of Cups dan Ace of Wands, tanda cinta yang diperbarui, semangat baru, dan api kehidupan yang kembali menyala. Tapi kita pun belajar dari Eight of Pentacles, bahwa semua itu perlu dirawat dengan kesabaran dan dedikasi. Bersamaan dengan itu, Eight of Cups mengajarkan keberanian untuk meninggalkan apa yang sudah tidak memberi makna, meski pernah menjadi bagian penting dalam hidup. Akhirnya, kita sampai pada The Moon, yang mengingatkan bahwa perjalanan ini tidak selalu jelas. Ada saatnya kita berjalan dalam cahaya remang, hanya dipandu oleh intuisi dan kepercayaan pada diri sendiri. Kita belajar bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, melainkan bagian dari proses menuju pencerahan. Semua kartu ini, jika dirangkai, membentuk kisah tentang keberanian untuk memulai, kebijaksanaan untuk bertahan, dan kerelaan untuk melepaskan. Tentang bagaimana kita membuka hati untuk cinta dan semangat baru, sambil tetap menerima bahwa kadang kita harus berjalan di jalan yang belum sepenuhnya terang. Pesan terakhir yang bisa kita bawa pulang hari ini adalah, hidup adalah tarian antara hati dan logika, antara pegang dan lepas, antara bergerak cepat dan berjalan pelan. Tidak ada satu langkah pun yang sia-sia, selama kita berjalan dengan kesadaran dan niat yang tulus. Terima kasih telah bersama saya dalam pembacaan ini. Semoga pesan dari kartu-kartu ini memberi Anda pencerahan, kekuatan, dan ketenangan untuk melangkah ke bab berikutnya dalam hidup. Tetap jaga energi positif Anda, dan sampai jumpa di pembacaan tarot selanjutnya.